Selamat pagi teman-teman. Ini kali ini saya ada di bangunan. Ini kayaknya bangunan UKUK nih kayaknya. Enggak, ini saya lagi bersama Mas Dimas. Halo. Tuh. Kita mau bikin spa. Ya. Mau tahu nggak apa nih nanti? Nanti biar Mas Dimas cerita. Ini di Jogja ini. Di Jogja. Ya, tuh lihat tuh bangunannya luas. Ini saya di sini mau lihat-lihat sekaligus mau melihat feng shui-nya. Apa nggak ada setannya apa nggak di situ? Tuh masih asri, pohon-pohon semua, keren tempatnya. Oke, kali ini kita mau membuat konten. Tapi sebelum konten, jadi kita dapat pulang. Jadi Pulang Jogja ya. pulang. Jadi Mas Dimas ini memang aslinya orang Klaten, rumahnya di Jogja orang tuanya, dan mau pindah ke Pulang kampung pulang lagi. kampung ke Jogja. Pulang kampung lagi. Dan Mas Dimas di sini. Di Medan udah nggak asik. Banyak banget orang Medannya. Jadi ini bangunan ini adalah calon rumah sama gymnya Mas Dimas. Nanti kita bisa tanya-tanya sedikit. Konsep gymnya seperti apa Mas? Konsep gymnya itu kita pakai gym warehouse, Mas. Warehouse, gym. oke. Jadi konsepnya kayak Muscle Factory di Bangkok, Oh, kayak The Dragon Slayer. aha. Terus dia kayak gudang gede, isinya banyak alat. Nggak macem-macem, nggak neko-neko. Kita nggak ada air conditioner, tapi kita pakai industrial fan yang gede kayak di Yes Fitness Bali. Nah itu keren. Jadi sirkulasi udaranya bagus, atapnya tinggi, bangunannya luas, jadi leluasa. Gym campur. Gym campur. Nanti konsep saya itu nanti ada washing roomnya, mungkin ada ruangan-ruangan yang bisa nanti kita jadikan kelas atau apa gitu lah. Oke, gitu ya. Maju dikit. Tergantung gimana nanti Berarti perkembangannya. jadi yang member biasa sama member VIP. Oh iya. Alatnya Berbeda. Jadi nanti di gymnya itu saya ciptain 2 area. Yang satu commercial area, yang satu VIP area. Itu membershipnya berbeda, peralatannya juga berbeda, equipmentnya juga berbeda. Yang di VIP area itu hanya bisa diakses bagi yang payment member VIP area aja. Bayar lebih lah ya. Bayar lebih. Peralatannya juga beda. Mungkin kalau yang di VIP area itu sebenarnya Mas itu area idealisme. Oke. Jadi alatnya itu nanti sesuai dengan pemilihanku sendiri. Apakah itu nanti kita pakai Panata, Prime USA, Arsenal Strength, Nautilus segala macam, ya pelan-pelan kita isi. Jadi memang benar-benar yang kepake buat kita yang mau fokus ke compete, mau fokus ke yang lebih serius lah. Tapi kalau yang di commercial area bukannya kalah fasilitasnya, tapi juga tetap oke, semua tetap komplit, cuma ya mungkin tidak se-high end alatnya yang di VIP area. Iyalah, bayar lebih pasti punya hal yang harus dilebihkan kan gitu. Terus nanti di VIP area mungkin bisa one on one coaching sama Mas Agung, sama saya. Nanti kita tempatkannya Wes, di itu saya mahal di sini, nggak bisa, saya mahal. Tapi tahu nggak teman-teman? Pinter juga dari tempatnya ya. Ini dekat kampus UPN, Santada Dharma, Atma Jaya. Ada 5 kampus dekat sini. Nggak jauh dari Ring Road. Masuknya jalannya enak. Dan lain-lain, mobil bisa masuk yang luar biasa enak tempatnya. Terus pemukiman warga juga nggak terlalu padat Nggak di terlalu dekat padat. sini. Jadi musiknya mau keras juga nggak ada masalah. Enak Masih banyak hijau-hijau, lahan kosong masih ada. Terus yang keren itu Mas, kita di samping ini kan ada sungai. Dan beberapa meter setelah sungai itu nggak boleh dibangun. Jadi sampai beberapa puluh tahun yang akan datang juga ini akan tetap kosong, tetap asri gini. Mantap, enak nih. Jadi buat teman-teman di Jogja, nantikanlah, namanya gym apa? Olympus juga. Tetap Olympus. Tetap Jadi Olympus Jogja. Olympus Jogja. Oke, nanti kita nasikan kira-kira kapan? Kita usahakan sekitar akhir tahun 2025 udah bisa. Akhir tahun 2025. Gila nih saingan gym gua nih. Ya kan berat. Enggak lah. Di sini kita berpikir cerdas. Enggak ada saing-saingan. Ingat. Rezeki sudah ada yang ngatur. Betul. Ya, betul. Justru malah menjalin persahabatan, saling mengisi, saling memberitahu apa yang kurang dan lain-lain.
itu akan menambah rezeki masing-masing. Jangan mau memonopoli konsepnya. Intinya adalah jangan pernah melawan, kalau saya sih bilangnya jangan pernah melawan adab apa yang sudah dikasih Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk saling mengisi, saling membantu, berbuat baik, pasti rezekinya akan lebih. Orang jualan di pasar kiri kanan juga semua makan kok. Ah iya kan, tetap laku kan. Tetap laku. Nah, yang penting itu berbuat baik, menjalin persahabatan dengan baik, rezeki masing-masing lancar. Oke, selanjutnya kita bahas yang dinanti pemirsa, yang dinanti pemirsa. Kita bahas apa nih? AI kayaknya. Kita bahas AI. Kayaknya lagi menarik Mas AI. Lagi menarik AI Karena ya. kebetulan saya kan juga habis operasi removing ginekomasti Mas. Jadi AI itu sangat menarik. Memang jadi Mas, saya cerita dulu kenapa saya berpikiran untuk removing gyno padahal belum terlalu kelihatan, belum terlalu gede dan belum mengganggu secara estetik. Yang pertama itu alasannya kenapa? Karena saya mau lebih serius Mas. Ke sana, mau lebih serius ke arah compete. Jadi otomatis saya bakal blasting, cruising. Kan gitu Mas. Reseptor estrogen sehati-hatinya Mas, seperfect-perfectnya Mas menekan estrogennya. Yang namanya reseptor estrogen itu akan up regulasi namanya. Semakin lama semakin sensitif tuh terhadap estrogennya. Jadi yang tadinya Mas menggunakan testo misalnya katakanlah 350, estrogen yang terjadi 30 nanogram per desiliter. Nggak kenapa-napa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak kenapa-napa. Tahun keempat sensitivitasnya meningkat. Bisa aja yang 30 nanogram desiliter estrogen tadi membuat ginekomastinya sudah mulai tumbuh. Nah, itu satu yang pertama. Yang kedua, di kita nggak ada gunanya. Glandula mamaria di laki-laki itu nggak ada gunanya. Iya betul. Jadi kalau kita removing pun no problem, nggak ada masalah. Yang ketiga, dari faktor estetiknya saya juga memperhitungkan. Kenapa? Mumpung dia kecil Mas, jadi jalan keluarnya nggak usah gede dong. Jadi otomatis kan robekannya juga kecil. Okay. Robekannya juga kecil. Kenapa harus tunggu dia besar baru kita buang? Iya, betul. Yang keempat, untuk mengamankan kesehatan saya sendiri. Ini yang penting. Ini paling penting. Jadi kalau pemikiran orang-orang yang nggak paham, wah dia buang gino, tandanya dia nggak pinter, pakai AI segala macam. Bukan. Saya tahu semua masalah AI. Justru karena saya tahu AI itu side effect-nya mengerikan. Makanya supaya kita jangan abusive AI. Iya betul. Kita buang aja. Jadi supaya kita nggak usah setiap hari, 2 hari sekali masuk AI. Masuk AI adalah sesuatu hal yang paling tidak sehat yang bisa kita lakukan di dunia bodybuilding Mas. Lipid profile rusak, ya Mas. HDL turun, LDL meningkat, lama-lama aterosklerosis, resiko kardiovaskular health juga. Sendi Mas juga dimakan. Ya kan Mas? Nah, jadi untuk mengamankan diri kita sendiri pada dasarnya, supaya kita nggak usah abusive yang namanya penggunaan AI. Tahu nggak maksudnya mikir bodohnya gimana? AI itu ibaratnya mikir bodohnya adalah racun. Tapi kenapa dipakai? Racun untuk menangkal racun supaya racun dalam tubuh itu nggak terlalu tinggi. Bayangin, racun untuk menangkal racun supaya racun itu nggak terlalu tinggi. Itu sebenarnya poin mikir bodohnya. Kompleksnya di situ. Betul gitu. Oke, sekarang kita bahas. Macam-macam AI kan ada 4 nih. Kan Arimidex 3 Mas. Ya 3 lah. 3. Arimidex, Letrozole yang paling powerful. Arimidex, Exemestane. Itu AI. Sistemnya adalah memblok. Nolvadex itu SERM Mas. Nolvadex itu SERM, dia bukan AI. Jadi AI ini sistem kerjanya memblokir enzim aromatase di badan kita, diblokir nih, sehingga si testosteron nggak bisa berubah menjadi estrogen. Kalau kita Mas bayangin gini, ini kita ada aliran sungai nih. AI itu bekerjanya di hulu Mas, di atas. Jadi sebelum berubah jadi estrogen diblokir, dibendung aja di atas, jadi nggak ngalir ke bawah. Kalau SERM itu bekerjanya di hilir, dia biarin nih berubah jadi estrogen. Reseptornya yang diblokir sama si SERM. Sekarang ini banyak orang yang salah kaprah nih, masih banyak yang bingung. Bahkan dalam Q&A pun juga banyak yang nanya. Perbedaannya mereka nggak ngerti cara penggunaannya. Arimidex, Aromasin, Letrozole, sama satu lagi adalah
Cimetidine, Nolvadex. Nolvadex. Ya kan. Ini banyak orang yang belum paham nih. Oke, kita bicara masalah Arimidex dan Aromacin sebenarnya kan hampir sama kan. Cuman bedanya Aromacin lebih safe lah lebih gitu safe, aja. lebih safe. Lebih safe dan tingkat kekuatan potensinya paling lemah. Iya. Nah, terus Letrozole. Oke, kita bahas dulu Arimidex dan Aromacin dulu. Nah, penggunaannya. Kan ini banyak orang nggak ngerti nih. Oke, Arimidex dan Aromacin. Arimidex itu yang paling lazim sebenarnya Mas digunakan. Dari segi potensi kekuatannya, dari segi harga cost efektifnya, itu memang paling nyaman kita gunakan Arimidex dan lebih mudah kita dapatkan. Penggunaannya itu Mas sebenarnya dia half life-nya lumayan panjang, 48 sampai 72 jam. Secara textbook ya Mas, secara textbook. Cuma kalau dari keilmuan bodybuilding, coach-coach luar, anecdotal report, itu mereka lebih bagus menggunakan Arimidex itu dosisnya dikecilin tapi tiap hari. Daripada penggunaannya mengikuti half life-nya. Katakanlah Mas, half life-nya 42 sampai 72 jam. Artinya Mas memasukkannya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Senin dan Kamis deh. Seiring dengan injeksi testonya. Oke, bisa. Cuma akan lebih bagus ketika Mas penggunaannya 0,5 everyday. Ya. Kenapa? Ya itu tadi Mas. Kita punya grafik, kita nggak mau dia tinggi, tinggi, enak kan stabil. Ya, betul. Semakin stabil badannya semakin senang dan semakin gampang dihandle sama badan. Aromacin Mas, Aromacin itu merek sebenarnya Mas. Oke. Merek isinya kan Exemestane, kita sebutnya Exe. Paling safe, paling tidak merusak lipid profile, tapi potensinya juga paling lemah. Paling lemah, betul. Makanya kita penggunaannya everyday 1 ini. Berarti poinnya Exe dan Arimidex itu kan digunakan pada saat cycle. Yes, pada saat cycle. Kan? Racun yang digunakan pada saat cycle untuk membunuh racun gitu ya, gitu. Baik itu bulking maupun cutting, kan gitu. Oke, berarti itu sebenarnya poinnya di situ. Yes. Ya. Letrozole. Letro ini jarang banget digunain. Kalau saat bulking, cutting jarang banget digunain. Biasanya digunakan buat finishing. Yes, finishing. Mas ingat, letrozole itu paling powerful. Yes. Mas hantam 1, estrogen Mas itu single digit tuh. Pasti under 10. Pasti under 10. Makanya kita gunakan itu saat-saat yang tepat. Walaupun dia memang menyebabkan lipid profile kita jelek banget nih, skewed banget nih. Kita gunakannya seminggu akhir, peak week. Arimidexnya ganti, stop, ganti letrozole di minggu terakhir. Supaya apa? Kita tekan estrogen serendah mungkin. Tujuannya apa? Cut water retention. Itulah. Kapan orang menggunakan letrozole itu? Biasanya hanya saat minggu terakhir. Atau Mas cycle udah masuk Arimidex, tetap ngangkat nih ginonya. Sikat dulu Arimidexnya, stop dulu Arimidexnya, ganti letrozole 2 minggu sampai 3 minggu, periksa lab, udah sampai mana, baru di maintain pakai Arimidex lagi. Kalau ada yang dia sudah gino, ketika memang dia sudah cruising atau PCT, untuk mengecilkan, kita bicara mengecilkan, bukan menghilangkan loh ya, salah, mengecilkan letrozole. Anecdotal reportnya demikian. Yes. Kita gunakan letrozole dan ada harus kita tambahin sama serum satu lagi Mas. Raloxifene. Nah, raloxifene Mas sama tamoxifen itu sama-sama serum. Cuma bedanya Nolvadex itu diciptakan udah lama. Raloxifene itu diciptakan obat baru. Perbedaannya dia kerjanya sama-sama memblokir reseptor estrogen. Tapi bedanya raloxifene ini memblokir reseptor estrogennya ini sensitif atau spesifik terhadap reseptor estrogen yang ada di sekitar glandula mamaria. Makanya kalau untuk mengecilkan gyno, letro kita hajar estrogennya, kita blokir reseptornya dengan harapan si kelenjarnya tadi tidak terpapar sama estrogen. Inflamasinya turun, mengecil lah dia, begitulah. Oke, begitu. Jadi itu poinnya. Oke. Nolvadex. Orang yang bilang adalah ketika sebelum 48 jam apabila terjadi proses gino, maka bisa dihantam itu untuk bahasa kasarnya adalah menghasilkan prosesnya. Yes. Nah, itu apakah benar?
secara sainsnya. Benar, bisa kita gunakan. Tapi kembali lagi ke dosis awalnya, ke dosis yang dia gunain. Oke. Katakanlah Mas, dia hard cycle, testo 500 muncul gejala gini. Mas cuma blokir reseptornya. Estrogen yang terjadi di badannya kan banyak. Iya, betul. Masa cuma diblokir di hilirnya? Harusnya hajar hulu dan hilir. Hajar letro, hajar tamos. Sebenarnya demikian. Kembali lagi ke dosis. Cuma kalau misalnya Mas cuma menggunakan 200, 250 testo, otomatis estrogen yang terjadi kan nggak terlalu tinggi. Cukup Nolvadex saja atau Raloxifene only. Kalau untuk mengecilkan gyno Mas, saya lebih prefer Raloxifene. Kenapa? Dia spesifik terhadap glandula mamaria yang di sekitar reseptor estrogen di sekitar payudara. Jadi ke situ. Jadi memang AI itu memang ya kita bilang adalah racun. Ya di mana untuk mengecilkan racun, mengecilkan racun gitu ya. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang sudah gini lebih baik operasi. Kalau ada duit, kalau ada duit operasi. Kalau misalnya nggak ada duit, ya sudah kita pakai racun untuk mengecilkan racun. Dan harus lebih wise pemilihan dosisnya. Nggak ada Mas, pasti akan yang namanya orang berkecimpung di dunia bodybuilding itu pasti. Karena begini Mas, reseptor androgen semakin banyak, kebutuhan testo Mas semakin banyak. Betul. Nggak mungkin Mas nggak naik dosis. Naik dosis berarti estrogennya meningkat. Betul. Ini sudah terpapar berapa tahun, berapa bulan, berapa tahun terpaparnya. Sensitif dong, sensitifnya meningkat, makanya lama-lama pasti akan muncul. Dan yang terakhir, ini saya juga heran. Ada nggak sih sebenarnya orang yang memang tidak terpengaruh terhadap estrogen? Apakah memang tubuhnya rusak atau memang tubuhnya itu memang memakai testo yang dosis tinggi tapi tidak terjadi gyno? Itu apakah karena memang dia tubuhnya memang rusak atau memang sensitifnya memang sensitivitasnya gitu? Tinggi? Ada Mas. Ada. Berarti itu adalah genetik baik atau memang tubuhnya genetik rusak? baik? Genetik baik. Itu gift. Itu gift. Itu gift. Karena aku menemukan 2 orang loh. Ya, saya nggak bisa menentukan namanya, tapi faktanya saya kenal baik. Dia pakai dosis gede apapun, nggak pakai aja gino. Mas, aku juga ketemu itu klienku. 750. No AI, no SERM. Nggak kenapa-napa. Cek lab, estrogennya cuma 60 Mas, artinya masih in range. Dan 60 itu in range dan bagus banget untuk perubahan HGH menjadi IGF-1 LR3. 750 loh Mas, itu gifted banget. Berarti itu bukan berarti tubuhnya hormonnya rusak. Enggak, ya? Itu memang gift. Grow bagus, grownya bagus. Itu tetap gift berarti. Tetap gift. Jadi makanya aku bilang Mas, aku kan sering bilang di story Mas, orang itu punya kemampuan merubah testo menjadi estrogennya beda-beda tiap genetiknya. Itunya beda-beda dan kemampuan badannya menghandle estrogennya juga beda-beda. Katakanlah, Mas, estrogen di badan Mas 60, nggak kenapa-napa. Belum tentu di aku 60 nggak kenapa-napa. Mungkin aja di aku 60 kadar estrogennya udah muncul agak gatel, agak nyeri kalau dipencet. Ya mungkin aja. Itu ya murni gift Mas, murni di badan Mas sendiri, variabel genetiknya. Berarti itu gift ya. Terus yang terakhir Mas, ternyata micro injection, aku sudah membuktikan nggak pakai AI, aman Mas. Estrogen tuh nggak naik Mas, nggak bikin gino. Micro injection dengan dosis yang tepat. Dengan dosis yang tepat, sama padu padan sama stackingannya. Padu padan sama stackingannya. DHT, kalau kita katakanlah Mas micro injection nih testonya, Mas tambahin sama DHT, apakah itu Primo, Masteron, atau golongan testo yang punya kemampuan menekan estrogen seperti Boldenon, ya itu nggak perlu ya. Even Mas ambil testonya agak tinggi, soalnya testo Mas misalnya berapa? 500, katakanlah Bolde 400, dengan genetik yang biasa-biasa aja, normal-normal aja, kayaknya estrogennya cuma sekitar 40-50. Karena aku punya pengalaman, aku kan juga akhirnya punya gino kecil nih, tapi dulu karena masih goblok dulu. Aku kalau nggak salah kenanya itu gara-gara dosisnya 500 mg. Ya karena dulu goblok, belum punya duit, jadi belum bisa beli
AI dan lain-lain, muncul ginokoma sedikit mas. Itu dulu suntiknya seminggu 2 kali. Totalnya saya ingat banget itu 500 mg di situ, muncul naik gino. Tapi setelah micro injection, enggak. Itu yang menurutku itu poinnya memang mas. Makanya diciptakan micro injection itu kan hasil micro injection kan bukan pinter-pinteranku mas. Iya. Itu kan udah dilakukan coach luar, Iya, udah dilakukan peneliti di luar. Kenapa? Karena mereka mencari cara bagaimana caranya bisa membuat drugs ini, bagaimana cara administrasinya supaya menekan side effect-nya, tapi kita tetap dapat benefitnya. Iya. Dan stabil. Oke. Tapi jeleknya micro injection itu sikisnya kena. Nyuntik tiap hari. Dan itu harus diputer. Ya, jadi harus 2, Mas. Kuncinya kalau kita micro injection itu harus belajar ke dirinya bahwa injeksi itu adalah sesuatu hal yang biasa. Anggaplah injeksi itu seperti sikat gigi. Dah, that's it. Tuh. Yang kedua, harus belajar merotasikan, menggunakan banyak tempat sebagai tempat injeksi. Yes, betul. Pergunakanlah semua tempat. Mungkin pertama sakit, Mas. Kenapa? Karena jarang. Iya. Mas, sekarang aku udah mulai suntik di LEDS. Gila. Belajar suntik di LEDS. Ya awalnya belajar ya jangan langsung 1 mili, ya jebol LEDS suntiknya. 0,25 dulu. Minggu kemudian naikin 0,5. Akhirnya semua otot-otot yang bisa kita gunain. Supaya apa? Supaya ototnya tidak terinflamasi dan tidak membentuk jaringan ikat atau fibroblast. Itu kan jelek. Iya. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang ini nggak menyarankan ya, yang memang sudah terlanjur untuk pakai steroid. Jadi micro injection saya menyuntikkan di bahu kanan kiri, bokong kanan kiri itu sebenarnya cukup. Ya, karena terus terang saya kalau untuk di paha sama di leg saya belum berani. Kecuali kalau pakai peptide atau HGH, ya saya udah berani. Tapi kalau itu belum berani, dan pengalaman aku sih fine aja, enak lah. Tapi diputar terus, udah oke. Udah oke. 4 tempat udah oke. Sekarang Mas bayangin kalau Mas punya 8 tempat. Wah, enak banget itu. Setiap hari cuma, berarti seminggu cuma sekali. Di sini sontek putar, ntar kembali sini. Ini udah sembuh. Udah sembuh. Udah beres. Iya. Trauma suntikannya udah beres, deposit obatnya udah habis, udah fresh balik. Karena aku punya teman mas, dia hanya 1 spot atau 2 spot, situ terus akhirnya operasi mas. Bahasanya apa? Kayak ada daging tumbuh. Iya, inflamasi secara terus menerus membentuk jaringan ikat. Itu namanya membentuk jaringan fibroblast. Dioperasi akhirnya mas. Dioperasi, harus dibuang itu mas. Harus dibuang. Itu. Belum lagi kalau ketambahan infeksi. Wah, itu lagi ya. Tambah lagi beranak bulan aja kan. Nah, bahaya lagi. Harus dibelah, dikeluarin, di-drain, dijahit, disisain selang untuk keluar cairannya. Jadi hati-hati itu ya teman-teman. Sekali lagi saya bilang bahwa steroid itu berbahaya, ya hati-hati. Dan kalau yang sudah terlanjur pakai ya harus lebih bijak lagi gitu ya. Bijak lagi. Terus perhatikanlah sterilitasan ketika menyuntik. Vialnya vialnya di alkohol swab, areanya juga di alkohol swab. Ya janganlah dipakai jarumnya pakai 2 kali, sekali kacau buang lah. Buang gitu loh. 1 kotak beli di alat berapa ini sih? juga. Cuma cepet lebih aja kok. Oh, ya kan? Terumo mahal dok, beli 1 met. Nah, betul. 40.000 dapat 100 biji, masa. Jadi kayak gitu. Seharga rokok loh mas. Seharga rokok loh mas. Iya. Mahalan Marlboro daripada 100 biji. Oke mas, thank you sharing ini. Ya semoga nanti ini tetap lancar, doain lancar. Dan kalau udah jadi, buat teman-teman nanti yang ke Jogja mungkin bisa main ke Olympus. Mampir ke Olympus. Ya. Nanti ketemu saya, ketemu Mas Agung semuanya. Kita rame-rame di sini nyobain tempat saya juga pasti akan sering main ke sini dan lain-lain ya. Karena bagi saya adalah saling support itu baik untuk memperlancar diri masing-masing. Betul. Ya. Thank you Mas. Thank you Mas.